Poltek SSN menerima katanya cuma 100 orang ya, benar? Untuk kuota tahun ini 125 orang, memang biasanya 100 orang. Jadi lulusan Taruna Poltek nanti ke depannya setelah dia menempuh pendidikan 4 tahun, maka dia akan diangkat sebagai ASN. Kehidupan kampus di Poltek itu sama nggak sih dengan kehidupan kampus pada umumnya? Kalau berbicara tentang kehidupannya jelas berbeda karena sekolah kedinasan seperti itu. Kami kehidupannya berasrama dan kehidupannya pun sangat disiplin. Kalau kuliah kedinasan itu ribet katanya. Terus banyak aturannya. Boleh pegang handphone nggak sih selama kuliah? Untuk kami, untuk Taruna dan Taruni Politeknik Siber dan Sandi Negara itu diperkenankan untuk memegang device ataupun handphone, namun digunakan pada waktu yang dapat digunakan seperti itu. Mas Sandi, berapa jurusan yang ada di Poltek? Di Poltek itu ada 2 jurusan. Oh, 2 Jadi, jurusan. jurusan yang pertama adalah keamanan siber, yang kedua adalah jurusan kriptografi. Tips paling ampuh untuk lulus seleksi Poltek SSN? Baik, mungkin tips paling ampuh itu karena kita selain bekerja keras itu jangan lupa berdoa. Karena apapun hasilnya itu kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa seperti itu. Kemudian ada lagi jangan lupa sering mengupdate informasi. Kalau dari Mbak Fania, apa tips jitunya tuh? Kalau dari saya, latihan soal terus, terutama bisa dibeli dari Kopstar Poltek SSN, kebetulan menyediakan buku Krypton. Politeknik Siber dan Sandi Negara, atau yang dikenal dengan singkatan Poltek SSN, sekarang sedang membuka pendaftaran untuk taruna dan taruni baru. Pertanyaannya, apakah sekolah kedinasan masih menjadi favorit untuk generasi milenial saat ini? Di berbagai banyak sekolah kedinasan yang ada di Indonesia, mengapa Poltek SSN bisa menjadi salah satu rujukan ataupun pilihan agar generasi milenial bisa melanjutkan studi dan mengabdi kepada bangsa dan negara? Kita akan bahas lebih lanjut bersama beberapa orang narasumber yang tentunya bisa memberikan informasi untuk Cybermen sekalian, apa itu Poltek SSN dan bagaimana kehidupan seputar kampus Poltek SSN. Di sini sudah ada Mas Sandi. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mas. Ada taruna dan taruni Poltek SSN juga. Ada Mbak Fania, ada Mas Aldin. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, Pak. Sehat. Kita berbicara tentang Poltek SSN bahwa menjadi salah satu pilihan, Mas Sandi. Kalau dari beberapa sekolah kedinasan yang ada di Indonesia, Poltek SSN menerima katanya cuma 100 orang ya, benar? Untuk kuota tahun ini 125 orang, memang biasanya 100 orang. Cuman setelah kita melihat kebutuhan yang ada, tahun ini ditetapkan kuotanya 125 orang. Artinya ada penambahan dari tahun lalu. Betul. Sekitar 25 orang. Betul. Alasannya kenapa, Mas? Karena tadi BSSN melihat kebutuhan lulusan dari Poltek yang akan dipekerjakan nanti, mengingat tren saat ini ya, itu menjadi lebih tinggi, maka ditetapkan di tahun ini menambah kuota sejumlah 25 orang. Sebetulnya kalau dari segi kebutuhan, lebih dari itu. Cuman kita melihat dari kesiapan sarana prasarana dan lain sebagainya, supaya belajar lebih nyaman, teman-teman taruna, maka kita tetapkan hanya 125 orang. Tapi tahun ini 125 Tahun ini orang. 125 orang. Dari 125 orang itu pendidikannya nanti berapa lama tuh, Mas? Pendidikan ditempuh selama 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun. Gelarnya ketika keluar itu gelarnya apa? Setelah 4 tahun selesai melaksanakan pendidikan itu, taruna nanti diberikan gelar STRKOM disebutnya, Sarjana Terapan Komputer. Jadi rumpunnya di rumpun ilmu komputer. Rumpunnya di ilmu komputer. Betul. Jadi ketika ingin lanjut studi nanti ke S2, rumpunnya tetap ilmu komputer agar linear. Oh enggak, kalau S2 terserah nanti dari setiap taruna itu akan setelah lulus akan menempuh jalur S2 yang mana sesuai dengan minatnya mereka, dan tentunya juga nanti karena lulus sebagai ASN akan disesuaikan dengan kebutuhan di BSSN sendiri. S2-nya dibutuhkan yang seperti apa, S3-nya dibutuhkan seperti apa. Melihat perkembangan keamanan siber dan kebutuhan-kebutuhan personil yang ada di BSSN. Betul. Jadi bisa dikatakan bahwa Poltek SSN menjadi salah satu sumber daya utama untuk pegawai-pegawai yang ada di BSSN ke depan. Betul, jadi lulusan Taruna Poltek nanti ke depannya setelah dia menempuh pendidikan 4 tahun, maka dia akan diangkat sebagai ASN.
PNS lah, kira-kira seperti itu. Setelah diangkat menjadi PNS, nanti dikembalikan kepada BSSN pada penempatan pertamanya. Setelah itu BSSN nanti kebijakannya apakah nanti disebar ke kementerian lembaga yang lain, tentunya tidak hanya untuk memenuhi di BSSN saja gitu, atau juga bisa di TNI, Polri, dan lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan tren yang ada di BSSN seperti apa. Oke. Ini menarik bahwa kalau tadi bercerita dari sisi pendaftaran dan lain-lain. Nah, kepada adik-adik taruna, Mbak Fania, Mas Aldin, kehidupan kampus di Poltek itu sama nggak sih dengan kehidupan kampus pada umumnya? Kalau berbicara tentang kehidupan ya jelas berbeda karena sekolah kedinasan seperti itu. Kami kehidupannya berasrama dan kehidupannya pun sangat berdisiplin seperti itu. Terdapat aturan-aturan yang harus kita penuhi seperti itu. Selama 4 tahun diasramakan, Selama semuanya ditanggung oleh Poltek, oleh negara, tanggung makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. semuanya. Semuanya. Kalau berbicara kehidupan kampus, kan kalau kuliah umum gitu, kampus-kampus pada umumnya Senin sampai Jumat mungkin. Sabtu Minggu biasanya jarang. Nah, Sabtu Minggu kegiatannya apa sih di Poltek? Kalau Sabtu itu ada kegiatan karate biasanya untuk seluruh taruna. Jadi ada olahraga karate bersama. Ada kegiatan-kegiatan minat dan bakat. Ada, itu ada, kami di sana ada klub kesenian dan klub olahraga seperti itu. Kalau hari Minggunya? Kalau hari Minggu biasanya diisi dengan waktu pribadi, waktu luang untuk kegiatan pribadi seperti itu. Oke. Banyak pertanyaan, Mbak Fania. Mungkin Mbak Fania bisa jelaskan juga kepada Silverman. Kalau kuliah kedinasan itu ribet katanya. Terus banyak aturannya. Boleh pegang handphone nggak sih selama kuliah? Untuk kami, untuk taruna dan taruni Politeknik Siber dan Sandi Negara itu diperkenankan untuk memegang device ataupun handphone, namun digunakan pada waktu yang dapat digunakan seperti itu. Waktu-waktu tertentu? Iya, benar. Nah, waktu-waktu tertentunya itu kapan? Itu selama dari bangun pagi hingga tidur, dan untuk selanjutnya dinonaktifkan karena tidak dapat digunakan selama jam istirahat. Selama jam istirahat tidak boleh digunakan? Iya, benar. Oh, justru boleh digunakan selama dia masih aktif ketika jam pengajaran dan lain-lain? Ya, untuk perkuliahan disesuaikan karena tentunya harus fokus juga dengan kegiatan akademik. Kegiatan perkuliahan itu. Ya, tentunya tidak boleh terlepas dari teknologi yang ada gitu. Iya, benar. Bahwa banyak referensi dari internet, tentunya bisa menggunakan device, salah satunya handphone. Ya. Nah, selain itu ketika kuliah, tentu ada jurusan biasanya. Nah, kebetulan Mbak Fania ini jurusan apa di Poltek? Ya, untuk saya itu dari jurusan kriptografi. Untuk program studinya rekayasa kriptografi, bidang minat rekayasa perangkat lunak kripto. Kalau Mas Aldin? Saya dari jurusan keamanan siber, program studi rekayasa keamanan siber. Berbeda ya? Berbeda. Mas Sandi, berapa jurusan yang ada di Poltek? Di Poltek itu ada 2 jurusan. Oh, 2 Jadi, jurusan. jurusan yang pertama adalah keamanan siber, yang kedua adalah jurusan kriptografi. Nah, setiap jurusan ini punya program studinya. Kalau jurusan keamanan siber kebetulan cuma ada 1, jurusan keamanan siber. Sedangkan yang kriptografi ini ada beberapa percabangan di dalamnya. Yang pertama adalah perangkat keras kriptografi. Yang kedua adalah sistem kriptografi. Nah, di sistem ini nanti dibagi 2 lagi di dalamnya. Yang pertama ngomongin tentang perangkat lunak. Dan yang kedua ada ngomongin sistem kriptografinya itu sendiri. Jadi kurang lebih ada 4 pilihan di sana nanti pada saat kuliah di Politeknik Siber dan Sandi Negara. Lumayan ribet ya, berarti jurusannya ya. Karena kebutuhannya memang itu. Kebutuhannya memang spesifik. Jadi perguruan tinggi KL itu kan diadakan karena tingkat spesifikasinya itu yang berbeda dengan perguruan tinggi pada umumnya. Nah, spesifikasi kita di situ. Keamanan sibernya. Jadi kalau orang belajar ilmu komputer, ya kita belajar cyber security-nya gitu. Kalau orang belajar tentang matematika, kita spesifik ngomongin kriptografinya. Berarti nanti ngomong ke dalamnya, ngomong bagaimana membuat modul, spesifikasi modul kriptografi, algoritma kriptografinya, sampai membuat perangkat kerasnya. Itu diajarkan semua di sana nanti. Jadi keluar-keluar dari Poltek itu udah ahli ya? Harapannya demikian. Spesialisasi yang belum tentu dimiliki oleh banyak orang. Betul. Atau pada jurusan-jurusan umumnya gitu. Betul. Seperti Karena itu. ketika lulus, mereka lebih mendalam untuk mempelajari sesuatu hal yang diajarkan di Poltek SSN. Betul, betul. Nah, tadi kan berbeda jurusan nih, Mbak dan Masnya. Ini baju ini identifikasi dari jurusan yang berbeda atau bagaimana ini? Ini bukan tentang jurusan, cuma Oh, bukan. berbeda di pemakaian harinya. Kalau Oh. saya menggunakan pakaian dinas lapangan, itu biasanya hari Rabu dan hari Kamis dipakainya. Baju yang seperti ini hari Rabu dan hari Kamis. Hari Rabu dan hari Kamis. Memang bajunya warna ini, celananya warna ini. Benar sekali. Oke, kalau Mbak Fania? Untuk pakaian saya itu namanya pakaian dinas upacara kecil.
Pakaian dinas upacara kecil. Ya, untuk pakaian dinas ini biasanya digunakan untuk kegiatan di luar ataupun juga bertemu dengan pihak luar. Semisal seperti ada kegiatan studi banding ataupun kegiatan upacara yang ada di kampus itu menggunakan pakaian ini. Pakaian putih biru ini. Termasuk saat nanti cuti juga pakaian ini yang akan digunakan. Oh, kalau cuti pakaian ini. Jadi pulang ke rumah harus pakaian ini. Oh, jadi ketika pertama kali sampai ke rumah orang tua menyambut, oh anak saya pulang dari Poltek SSN begitu ya. Nah, yang menarik saya lihat ada perbedaan di antara bajunya Mbak Fania dan Mas Aldin. Ini kenapa ada 2? Ini kenapa ada 3? Ini simbol apa? Biar si bermen tahu ini simbol apa sebenarnya. Kalau ini namanya chevron, jadi penunjuk tingkat. Jadi saya di Poltek SSN itu sekarang tingkat 2. Oh, tingkat 2. Kalau Mbak Fania tingkat 3 berarti. Ya, benar. Oh, jadi sudah 6 semester. Ya, sekarang sedang menjalani semester 6. Oh, menjalani semester 6. Jadi setiap naik tingkat itunya akan nambah 1 tuh. Akan bertambah. Oh, jadi ibaratnya lebih dewasa ya, berarti ketika dinambah ya. Nah, kalau baret merah atau warna-warna lain ada? Tetap merah aja? Tetap merah. Tetap merah. Merah. Ada ini maknanya nggak sih baret merah ini? Sebenarnya kalau makna khususnya sendiri tidak ada, namun karena kami sempat latihan dasar militer bersama Kopassus, jadi Kopassus kan identik dengan baret merah, kami juga identik dengan Jadi baret ikut merah. baret merah. Seperti itu. Jadi pada saat mereka setelah dinyatakan lulus masuk ke Poltek, mereka menempuh pendidikan di Pusdikpasus kurang lebih selama 1 bulan. Nah, di situ dilatih mereka untuk persiapan menempuh pendidikan selama 4 tahun. Nah, punya sejarah itulah kemudian baret merah itu disandangkan ke mereka gitu. Nah, kalau kita berbicara pelatihan ini, Mas Andi, ada pertanyaan menarik dari netizen, dari Cyberman, bahwa kalau masuk Poltek SSN itu identitasnya disamarkan nggak sih gitu? Kita nggak bisa pakai nama asli lagi, benar nggak sih, Mas? Sama sekali salah, itu nggak benar. Jadi masuk Poltek sama seperti masuk perguruan tinggi umumnya. Semua data secara akademik, data individu, semua sama seperti perguruan tinggi lainnya. Dan kita terintegrasi dengan aplikasi PD Dikti, punya Kemdikbud-Ristek. Jadi semua data mahasiswa nggak cuma di Poltek, termasuk di perguruan tinggi umumnya itu ada di PD Dikti. Tujuannya apa seperti itu? Jadi pada saat nanti teman-teman taruna lulus, melanjutkan ke S2, nah perguruan tinggi yang tuju kan bisa ngecek secara langsung di aplikasi itu bahwa ini anak memang lulusan perguruan tinggi mana gitu. Berarti aman ya, datanya tidak disamarkan. Nah, Cyberman yang kemarin bertanya di media sosialnya BSSN sudah terjawab oleh Mas Andi sebagai panitia penerimaan taruna dan taruni Poltek SSN bahwa ketika menjadi mahasiswa dan mahasiswi Poltek, identitasnya tidak disamarkan. Jadi terjawab sudah ya. Nah, Mas Aldin dan Mbak Fania, saya tuh tertarik melihat bahwa ada kebinekaan di Politeknik Siber dan Sandi Negara. Kalau boleh tahu, Mas Aldin berasal dari mana? Kalau saya dari Musirawas, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Mbak Fania? Untuk saya dari Tarutung, Sumatera Utara. Sumatera kedua-duanya. Iya. Nah, kebetulan Sumatera kedua-duanya. Kalau kita melihat kebinekaan di Poltek, teman-teman dari pulau-pulau lain banyak ya? Banyak. Teman saya paling jauh itu dari Manado. Dari Manado ada? Iya, ada. Yang angkatannya Mas Aldin? Angkatan saya. Kalau Mbak Fania dari mana Untuk paling jauh? saya paling jauh itu dari Mamuju Mamuju, di Sulawesi. Oh, jadi terbuka untuk umum seluruh Indonesia, begitu Mas Andi? Betul, jadi siapapun Cyberman yang lulusan SMA yang ingin mendaftar di Politeknik Siber dan Sandi Negara dari daerah manapun dipersilakan. Bahkan dari Papua pun sudah ada yang menjadi taruna. Sekarang kurang lebih taruna tingkat 1 ya. Itu ada dari Papua. Jadi hampir di semua daerah itu ada yang menempuh pendidikan di Politeknik Siber dan Sandi Negara. Jadi semua provinsi punya kesempatan yang sama. Yang sama, betul. Nah, kalau Cyberman mau tahu, ketika semua provinsi punya kesempatan yang sama, syaratnya apa aja sih, Mas? Nah, kebetulan ini ada pendaftaran yang sudah dibuka dari mulai tanggal 27 kemarin sampai dengan nanti tanggal 30 April. 27 Maret ya? Betul, 27 Maret sampai dengan 30 April ini sudah dibuka pendaftaran untuk masuk ke Politeknik Siber dan Sandi Negara untuk menjadi taruna seperti teman-teman yang ada di sini. Syaratnya apa saja? Teman-teman nanti bisa akses di penerimaan.poltekssn.ac.id. Di situ yang paling perlu saya tekankan sebetulnya persyaratan yang ada di Poltek lebih mudah lah dibandingkan dengan perguruan tinggi kedinasan lainnya gitu ya. Yang pertama yang perlu menjadi catatan misalkan nilai rapot minimal 8 untuk bahasa Inggris dan matematika di semester 4 dan 5. Itu satu. Yang kedua persyaratan tinggi badan misalnya. Tinggi badan untuk laki-laki hanya 160 dan yang perempuan 150. Jadi kita nggak menuntut tinggi badan yang tinggi yang seperti apa karena memang tuntutan kita lebih kepada
arah kemampuan intelektual mereka, terutama kalau kita bicara cyber security kan kita perlu kemampuan akademis yang tinggi gitu. Itu dua hal itu, kemudian lain-lainnya sih syarat umum ya seperti mendaftar. Detailnya sih teman-teman bisa lihat di penerimaan.poltekssn.ac.id. Nah, tadi Mas Sandi singgung bahwa lebih mudah dibandingkan sekolah kedinasan lain. Kalau ada cyberman yang tanya lebih mudah itu karena apa? Karena peminatnya sedikit, Poltek nggak seksi di mata generasi milenial. Atau karena apa, Mas? Alasannya? Mungkin bisa cerita juga nanti. Yang daftar berapa banyak, Mas? Iya. Kalau jumlah pendaftar, trennya, misalnya kita lihat di tahun 2021-2022 itu ya antara 3.000 sampai dengan 5.000 pendaftar. Kenapa sedikit? Karena memang kuota kita kan cuma 125 orang dalam satu tahun. Mungkin kalau perguruan tinggi kedinasan yang lain, jumlahnya mungkin lebih besar. Itu. Kenapa saya bilang lebih mudah? Kalau masuk ke Taruna Poltek itu nggak ada tuntutan untuk fisik seperti masuk tentara dan lain sebagainya, itu tidak ada. Tidak ada. Jadi ada memang seleksi kebugaran kita sebutnya, itu hanya semata-mata untuk melihat bagaimana kondisi kebugaran seseorang itu selama nanti masuk di dalam Politeknik Siber dan Sandi Negara. Jadi nggak perlu kekuatan misalnya harus bisa lari sekian, push up, sit up sekian, itu enggak. Jadi lebih kepada arahnya ke aspek akademis, psikologi, itu yang paling diperlukan. Aspek akademis dan psikologis yang paling utama. Yang paling utama. Nah, kalau kita lihat Mbak Fania ini kan pakai kacamata nih sekarang. Kalau boleh tahu ini kacamatanya minus atau apa ini, Mbak? Untuk saya minus dan silinder. Minus dan silinder. Dan masih diterima di Poltek SSN? Ya, Betul. Karena memang tidak ada persyaratan terkait dengan mata. Jadi mata minus berapapun, silinder berapapun, plus berapapun nggak ada masalah. Asal satu, yaitu tidak buta warna. Oh, intinya tidak buta warna? Itu ada sebabnya, Mas. Kenapa nggak buta warna? Nanti kan pada saat teman-teman lulus, mereka kan banyak bicara tentang keamanan siber ya, serangan, attack, dan lain sebagainya. Ketika mereka melihat dashboard serangan ancaman, ada notifikasi yang warna sesuatu, kalau dia buta warna, kira-kira akan menjadi informasi yang sulit bagi identifikasi dia terhadap itu tidak bisa dipisahkan. Serangan Ya. yang sifatnya seperti apa. Jadi clear ya, Cyberman, bahwa penerimaan Poltek SSN tidak menyaratkan atau tidak mempunyai syarat bahwa mata bebas. Jadi mau minus berapapun, mau plus berapapun, mau silinder berapapun bebas. Ini Mas Sandi sebagai panitia sudah declare bahwa itu tidak menjadi sebuah syarat. Banyak pertanyaan dari Cyberman, dari netizen sekalian bahwa kalau kuliah di Poltek itu minusnya kalau tinggi nggak bisa masuk atau gini, atau plusnya atau silindernya nggak bisa masuk gitu. Karena banyak potensi Cyberman yang di luar sana yang paham tentang cyber ya, cyber security, kemudian paham tentang matematik, yang banyak berkutat di laptop dan mobile phone, otomatis kan biasanya punya banyak permasalahan dengan mata tuh. Sayang kalau kemudian kita nggak memberikan kesempatan buat mereka untuk ikut menempuh pendidikan. Jadi pengecualian ya? Betul. Termasuk dengan tinggi badan tadi 150, 160. 150 untuk perempuan, 160 untuk laki-laki. Betul. Nah, ketika kita berbicara pendaftaran, Mas Sandi, dibukanya sekali setahun atau bagaimana? Ya, pendaftaran hanya 1 kali 1 tahun. Nanti prosesnya agak panjang. Jadi kita mulai kan di bulan April ini. Nanti perkiraan selesai di bulan akhir Agustus atau di pertengahan September prosesnya. Dengan berbagai rangkaian kegiatan tes? Betul. Yang pertama, kalau boleh saya sampaikan, pertama tes pendaftaran. Kemudian nanti setelah diseleksi akan masuk menuju tes berikutnya yaitu SKD. Seleksi kompetensi dasar, itu melihat nanti kemampuan kompetensi dari Cyberman yang ingin daftar di Politeknik Siber dan Sandi Negara, itu tesnya nanti secara nasional, bersama-sama juga dengan perguruan tinggi kedinasan yang lainnya, PTKL yang lainnya. Setelah SKD nanti lanjut ke seleksi akademik. Nah, kalau di kami memang kami tambahkan akademik, karena tadi tingkat akademiknya cukup tinggi yang kita expect dari teman-teman yang baru masuk ke Politeknik Siber dan Sandi Negara. Setelah akademik, baru nanti lanjut ke tes kesehatan. Setelah kesehatan, baru nanti tes psikologi, wawancara, dan yang terakhir tes kebugaran ya tadi. Nah, tes kebugaran itu sebagai bentuk tes pelengkap gitu ya. Artinya nanti nilainya dikombinasikan dengan nilai psikologi dan nilai-nilai yang lain. Nah, kalau yang tes kebugaran itu, boleh diceritakan juga nggak? Tes kebugaran itu apa aja sih, Mas? Ada tes berenang juga kah? Atau ada lari atau apa segala macam gitu? Nah, ini kita bedakan samapta dengan kebugaran. Jadi kalau kami menyebutnya kebugaran. Jadi nggak ada renang, nggak ada shuttle run. Jadi cuman lari selama 12 menit. Kita lihat kemampuannya seperti apa. Nggak ada target tertentu, yang penting bisa lari, nanti ada penilaian tersendiri, dikombinasikan dengan nilai yang lain.
kemudian push up selama 1 menit, sit up selama 1 menit, kemudian pull up. Kalau yang laki-laki, yang perempuan itu chinning. Selama 1 menit dia bisa dapat berapa gitu. Paling itu. Oh, jadi tidak banyak tes sebenarnya di tes kebugaran itu. Tidak ada renang, tidak ada lari, segala macam. Iya, betul. Kalau tes akademiknya, itu boleh di-spill dikit juga nggak? Materi-materi tes akademiknya seperti apa sih, Mas? Boleh. Kalau tes akademik, jadi setelah SKD, seksi akademik ada 2 materi sebetulnya. Hanya materi bahasa Inggris dan matematik. Bahasa Inggris Bahasa dan dan matematika. Jadi matematik nanti kurang lebih ada 30 soal, bahasa Inggris ada 30 soal. Matematik itu waktunya 60 menit untuk 30 soal, sedangkan bahasa Inggris itu 30 menit. Substansinya apa aja saya kasih bocoran sedikit nih. Nah, boleh kalau biar Superman tahu, biar ya yang nonton nanti tahu, oh, saya tertarik untuk masuk Betul. Poltek SST. Jadi spesifik itu untuk melihat kemampuan logika Cyberman untuk mengatasi permasalahan. Jadi diberikan permasalahan soal-soal matematik, bagaimana mengimplementasikan rumus itu kepada rumus itu untuk mengatasi persoalan yang diberikan yang tadi. Dan yang bahasa Inggris itu ada satu substansi yang penting. Ketika nanti mencoba seleksi ini, teman-teman juga harus ada belajar membaca teks in English soal cybersecurity dan kriptografi. Kan itu yang berbeda nanti. Di situ nanti ada diberikan teks, kita diberikan pemahaman untuk menjawab persoalan yang ada di teks tersebut terkait kriptografi dan cybersecurity. Nah, tes akademik ini apakah punya korelasi dengan tidak diterimanya jurusan IPS di Poltek SSN? Betul sekali. Jadi selama menempuh pendidikan 4 tahun, arah pendidikannya adalah sifatnya eksak ya, teknis. Kita bicara tentang kriptografi. Kriptografi itu adalah akarnya dari matematik. Jadi seseorang kalau mau belajar menuju kriptografi, dia harus punya kemampuan matematik yang kuat. Maka nanti di semester awal ada matematika 1, matematika 2, sampai aljabarnya. Cybersecurity juga demikian. Bicaranya nanti membicarakan masalah coding atau pemrograman, algoritma. Logika matematiknya juga harus kuat di sana. Kami khawatir kalau lulusan misalnya, mohon maaf, IPS atau bahasa, ketika menempuh pendidikan itu nanti akan kesulitan. Karena tidak punya basic selama sekolah menengah atasnya. Nah, biar clear, biar Superman tahu bahwa jurusan yang diterima atau yang disyaratkan oleh Poltek SSN selain IPA ada apa aja? Yang pertama IPA untuk lulusan SMA dan madrasah. Yang kedua SMK. SMK nanti bisa bidangnya adalah elektronika dan juga bidang teknologi informasi dan komunikasi. Itu masih bisa daftar tuh? Masih bisa. Itu kan jabarannya nanti banyak di masing-masing jurusan itu. Ada ketika SMK misalnya TIK, itu nanti ada ngomongin jaringan misalnya, networking, ada ngomongin tentang database dan lain sebagainya. Sesuai dengan jurusan di SMK-nya itu. Elektronika juga banyak di dalamnya. Nah, supaya Cyberman juga punya gambaran, ketika Mas Andi jelaskan bahwa ada tes akademik, tes kebugaran, dan lain-lain, kita ingin tanya nih kepada adik-adik Taruna waktu ikut tes dulu. Pengalamannya bagaimana, Mbak Fania? Untuk saya mungkin case-nya agak spesial ya Pak, karena saat saya tes itu masih masanya COVID. Jadi saat COVID-19 itu untuk tes kebugaran saya ditiadakan untuk tahun saya. Enak sekali Anda ya berarti ya? Jadi murni dari saya ikut kompetensi dasar atau SKD, kemudian akademik, kemudian tes kesehatan fisik baik dari jiwa, fisik ataupun kepribadian seperti itu, kemudian masuk ke psikologi, kemudian masuk ke CTMI, kemudian masuk ke wawancara, dan akhirnya pantuhir ketika bertemu dengan Bapak Kepala walaupun masih secara daring. Jadi online semua? Iya, online semua. Wah, semesta mendukung berarti. Kalau Mas Aldin gimana? Kalau kami waktu itu COVID-nya udah lumayan berkurang, jadi secara offline. Oh, berarti nasib Anda tidak seberuntung Mbak Fania berarti. Benar. Cuma saya juga ikut beberapa tahapan. Yang pertama itu seperti Mbak Fania tadi, ada administrasi dan SKD. SKD itu yang paling banyak menggugurkan menurut saya. Karena waktu itu yang disaring cuma 800 dari 5.000-an itu. Dari 5.000 orang? Iya. Berarti sebenarnya Mas Andi secara persentase dengan diterima 100 orang pada saat itu ya? Bener, 100 orang. Berarti secara persentase peminatnya lumayan banyak dong berarti ya? Betul, iya. Karena yang terima cuma 100 orang? Betul. Oke, lanjut Mas. Kemudian dari seleksi kompetensi dasar dilanjutkan dengan tes kebugaran dan kesehatan, kemudian psikotes dan wawancara, kemudian pantuhir sama seperti Mbak Fania, namun secara offline seperti itu. Offline langsung. semua? Offline semua. Nah, ada hal yang paling berat nggak ketika tes selama offline itu? Hal yang paling berat mungkin harus bolak-balik ya, karena saya orang Sumatera dan tesnya di Jawa. Jadi bolak-balik dari Palembang ke Jakarta, Palembang ke Jakarta? Benar sekali seperti itu. Selain itu kalau materi tes dan lain-lain itu untuk jurusan
SMA-nya IPA ya? Saya IPA. Itu berarti sudah hal yang biasanya dipelajari sehari-hari waktu sekolah dulu? Benar sekali, seperti matematika dan bahasa Inggris juga sewaktu ujian nasional juga pelajarannya mungkin mirip-mirip seperti tes akademik seperti itu. Oh, jadi basic itu yang menentukan kenapa jurusan IPS dan bahasa itu tidak diterima di Poltek karena tidak punya basic itu gitu ya, Mas Andi ya. Nah, selain itu ada pertanyaan juga Mas dari Cyberman. Kalau tadi kita berbicara tinggi badan 160 150, terus kalau masuk Polri atau TNI itu kan berbicaranya tingginya harus sesuai dengan berat badan. Nah, kalau di Poltek ada berat badan ideal nggak? Di pengumuman yang kami berikan tidak ada persyaratan yang membicarakan tentang berat badan idealnya seperti apa. Hanya di situ kami tuliskan adalah berat badan yang seimbang. Artinya apa? Ya supaya bisa menjaga stabilitas kondisinya pada saat nanti menempuh pendidikan itu. Nggak terlalu gendut, overweight gitu ya. Juga nggak terlalu kurus lah. Yang penting sesuai dengan tinggi badannya. Ya kita bisa lihat nih, yang udah tingkat 3, tingkat 2 aja berat badannya sangat ideal ya. Nah, jadi terjaga fisiknya juga selama di Poltek SSN. Karena ada latihan-latihan itu juga, latihan fisik. Ada latihan. Dari Korps Taruna sendiri ada pendataan berat badan seperti itu. Jika ada yang mulai overweight, ada program khusus. Mulai nih. Mulai. Mas Andi mulai ini marah-marahin berarti. Setiap kapan itu Mas pendataan berat badan? Itu beberapa bulan sekali, jadi tidak tentu dari kami seperti itu. Oh, jadi dilihat nih nanti kalau seandainya Mas Andi dan teman-teman di Poltek lihat bahwa taruna dan taruninya udah mulai aneh-aneh nih, didata lagi gitu Di ya? data, kemudian ada program khusus seperti lari misalnya. Oh, gitu. Berarti gizi, berarti ini Mas, makanan dan segala macam suplai makanan terhadap taruna-taruni benar-benar diperhatikan gizinya setiap makan itu ya? Betul. Jadi selama pendidikan, setiap semester, selain teman-teman menempuh ujian akhir semester, seperti ujian tengah semester, akhir semester, mereka juga diuji nih kebugarannya. Kebugarannya diuji dengan ada beberapa tes, termasuk tes lari, push up, pull up. Jadi dijaga terus selama masa pendidikan gitu. Itu yang dilakukan selama 4 tahun itu. Termasuk gizi makanan pun, makanan-makanan yang diberikan kita sudah mengikuti saran dari pakar gizi lah tentang makanan yang diberikan kepada taruna. Dengan intensitas kegiatan seperti itu nih kira-kira makanannya seberapa nih kuantitas dan kualitas yang harus diberikan. Jadi Mbak Fania dan Mas Aldin beruntung sekali di Poltek selama 4 tahun perkuliahan gizinya diperhatikan gitu. Benar, Mulai dari hal-hal detail berarti ya. Nah, kalau berbicara tadi kita sampaikan bahwa pegang handphone ternyata boleh gitu ya. Boleh. Nah, kalau libur gimana? Bisa ketemu orang tua nggak selama 4 tahun itu? Pastinya bisa. Kebetulan besok kami ada cuti lebaran. Oh, libur lebaran. Nah, kalau libur lebaran itu berapa lama? Biasanya sekitar 2 minggu biasanya. 2 minggu? Iya. Jadi semuanya pulang tuh? Semuanya pulang. Lumayan lama ya. Jadi pulang ke rumah pakai baju ini, berarti pakai baju putih biru ini. Iya benar. Kalau hari-hari agama lain, libur juga? Libur juga. Kemarin sempat hari raya Nyepi juga libur. Ada 5 hari. 5 hari, Nyepi 5 hari. Natalan tuh kalau di akhir tahun? Natalan dan Tahun Baru juga ada libur. Libur juga. Jadi semua hari besar keagamaan diliburkan Poltek. Dikembalikan ke rumah masing-masing. Benar sekali. Nah, kalau selain libur, orang tua ketika, kan kadang orang tua begini ya, tiba-tiba kangen anaknya. Anak saya udah lama nggak ketemu karena dia diasramakan gitu di Poltek SSN. Kalau dia datang tiba-tiba ke Poltek, terus ketemu sama pimpinan di Politeknik Siber dan Sandigara mau ketemu anaknya, boleh nggak sih Mas? Boleh. Jadi kapanpun orang tua ketika ingin berkunjung datang ke kampus mau ketemu anaknya pasti kami izinkan. Sifatnya berkunjung ya? Silakan berkunjung, cuma nanti kita sesuaikan waktunya. Jadi pada saat taruna sedang perkuliahan misalnya ya tentunya kita nggak bisa memberikan kesempatan itu. Tapi setelah perkuliahan ada spare waktu ketemu orang tuanya kami persilakan. Kapanpun itu nggak ada masalah. Dan satu lagi Mas Haryandi, selain mereka libur nasional tadi, setiap Sabtu, Minggu, dan hari Rabu itu mereka diperkenalkan untuk pesiar namanya. Pesiar itu artinya apa? Pesiar itu artinya mereka boleh keluar kampus. Kemudian Keluar nanti kampus, untuk refreshing keluar kampus, begitu nanti sore jam 8, jam 9 harus kembali lagi ke kampus. di hari Rabu tuh? Rabu, Sabtu, Minggu. Oh, artinya tidak bisa pulang ke rumah juga sebenarnya. Ya, Jadi, karena jaraknya pendek, waktunya pendek ya. nah ini menarik. Rabu, Sabtu dan Minggu. Biasanya kemana Mas? Biasanya saya ke rumah teman saya yang sekitar Depok seperti itu. Oh, main-main ke rumah teman Main-main saja. ke Nah, rumah kalau teman. Mbak Fania biasanya yang dari Tarutung Sumatera Utara ya katanya. Iya, Biasanya ya kan nggak punya banyak kenalan berarti di sekitar Poltek. Jadi biasanya ngabisin waktu pesiar itu. Untuk biasanya kalau saya pesiar itu keluar hanya di sekitar kampus saja, mungkin membeli kebutuhan asrama seperti deterjen ataupun yang lainnya. Kemudian
hanya melihat seperti orang-orang saja juga cukup Merasakan hidup seperti masyarakat pada umumnya sih kita bisa bersosialisasi lah ya. Jadi malam nanti pulang gitu ya. Nah, taruna dan taruni 4 tahun, jauh dari orang tua. Ada yang dari Sumatera, ada dari Sulawesi, tadi ada yang Papua. Apa sih yang membuat adik-adik taruna dan taruni ini rindu ketika ingin pulang ke rumah dan lain-lain, yang tiba-tiba kalau bahasanya adalah homesick gitu ya. Jadi kangen rumah dan lain-lain, biasanya pada saat-saat apa tuh? Jika untuk saya pribadi itu untuk saya sebenarnya tidak terlalu merasakan homesick juga, karena sudah cukup terfasilitasi juga dengan teknologi yang sekarang ada video call ataupun juga platform Zoom meeting. Namun jika memang dari saya sendiri merasa kalau ingin bertemu orang tua itu saat saya merasa motivasinya seperti agak turun, karena sesungguhnya motivasi utama sekolah di sini itu ya karena orang tua. Oh, karena orang tua. Jangan-jangan disuruh orang tua daftar ke sana Iya, gitu. tidak juga. Oh, enggak juga. Karena keinginan sendiri. Iya. Nah, kalau Mas Aldin gimana? Kalau saya biasanya itu suka teringat orang tua sewaktu menjelang ujian. Jadi menjelang ujian itu kami berkomunikasi dengan orang tua, video call ataupun melalui chat seperti itu. Ya minta doa restu dan minta dukungan lah untuk ujian seperti itu. Oh, supaya dimudahkan, dilancarkan. Dimudahkan. Nah, saat sekolah, saat kuliah, dan ujian gitu tentu biasanya mahasiswa-mahasiswi itu ada mata kuliah favorit gitu. Atau ada dosen favorit contohnya gitu. Nah, kalau Mbak Fania dan Mas Aldin, mata kuliah favoritnya apa? Sejauh saya kuliah sampai sekarang, itu saya paling suka rekayasa sosial. Rekayasa sosial itu bahasa Inggrisnya social engineering. Nah, itu bisa dijelaskan ke Cyberman, biar Cyberman tahu itu apa maksudnya tuh social engineering itu. Social engineering itu seperti kalau mungkin lebih umumnya yang sering dirasakan oleh masyarakat umum itu namanya phishing attack. Mungkin pernah mendapatkan email yang selamat Anda mendapatkan hadiah 75 juta, silakan klik link di bawah ini untuk mengklaim hadiahnya. Nah, itu social engineering tuh. Iya, benar. Jadi kalau seandainya masyarakat tiba-tiba klik, bagaimana? Mungkin identitas dari yang dituju itu dapat diambil dan disalahgunakan. Oh, bahaya ya. Bener bahaya. Nah, kalau Mas Aldin sendiri? Kalau saya mungkin kalau di luar mata kuliah sama suka social engineering. Tapi waktu semester 4 ini menginjak semester 4 saya suka protokol jaringan konvergen. Itu apa tuh protokol jaringan konvergen? Protokol jaringan konvergen itu mempelajari protokol-protokol atau seperangkat aturan yang mempelajari gabungan, seperti misalnya kita Zoom meeting itu ada gabungan dari suara yang masuk dan video, jadi tergabung jadi satu. Itu ada aturan-aturannya. Jadi hal-hal yang menarik yang bisa kita lihat pada prakteknya nanti ketika dipelajari, karena memang basisnya basis praktikal ya Mas ya, berarti. Nah, Mas Sandi mungkin bisa ceritakan juga bahwa kalau seandainya Poltek SSN menjadi salah satu sekolah kedinasan yang diminati oleh generasi milenial saat ini. Mungkin juga bisa di-share kepada Cyberman sekalian setelah lulus dari Poltek. Kerja di mana aja sih Mas? Ini Taruna dan Taruni. Ya, setelah lulus dari Politeknik Sipil dan Sandi Negara, Taruna ini kan statusnya menjadi ASN ya, Aparatur Sipil Negara atau PNS lah. Itu penempatan pertama ada di Badan Sipil dan Sandi Negara. Langsung ke BSSN Langsung tuh? ke BSSN. Nah, selebihnya nanti dari pengaturan personil yang ada di BSSN atau Biro SDM BSSN akan melakukan pemetaan. Apakah Taruna ini lulusan ini akan ditempatkan hanya di BSSN atau bisa juga ditempatkan di kementerian lembaga yang lain. Kalau saat ini penyebaran alumni dari Politeknik Sipil dan Sandi Negara tidak hanya di BSSN, ada di kementerian lembaga, bahkan ada di provinsi maupun di daerah. Bahkan ada juga yang ada di perwakilan Kementerian Luar Negeri sampai dengan saat ini. Memungkinkan itu terjadi, tergantung nanti kebutuhan ke depannya seperti apa. Jadi menarik ya, bahwa ternyata tidak hanya di BSSN saja, juga tersebar ke tempat-tempat yang lain gitu. Termasuk ke TNI Polri, Mas. Oh, di Jadi TNI Polri setelah juga lulus, disebar? nanti ada permintaan biasanya dari TNI Polri untuk kebutuhan pemenuhan tenaga cyber security dan sandiman biasanya. Setelah lulus mereka bisa mengikuti pendidikan karir namanya untuk melanjutkan ke jalur prajurit TNI ataupun Polri. Oh, bisa tuh ya Mas? Itu memungkinkan. Nah, sebagai panitia yang menerima seleksi Taruna dan Taruni Poltek SSN tahun ini, Mas Sandi, bisa disampaikan mungkin ke Cyberman bahwa mengapa Poltek SSN menjadi pilihan atau menjadi salah satu pilihan yang harus dipertimbangkan oleh generasi milenial? Iya, sekarang ini kan era teknologi ya, eranya era cyber.
kedepannya banyak kehidupan masyarakat kita akan berkaitan dengan teknologi yang kita sebut IoT itu. Kita bangun tidur akan interaksi dengan teknologi, kita bekerja interaksi dengan teknologi. Mau nggak mau, negara ini perlu untuk mengambil peran di sana untuk memberikan perlindungan keamanan terkait dengan bagaimana keamanannya, bagaimana memberikan jaminan kenyamanan dan lain sebagainya. Maka disinilah peran BSSN itu diperlukan. Dan sumber daya dari BSSN yang utama adalah berasal dari Politeknik Siber dan Sandi Negara. Jadi para milenial kalau mau punya pendidikan yang punya challenge nanti ke depannya, ya masuklah ke Politeknik Siber dan Sandi Negara. Nanti challenge bagaimana menghadapi tantangan di bidang teknologi itu semua akan kalian temui nanti pada saat melakukan pendidikan di Poltek. Jadi menjadi salah satu tempat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Betul. Nah, banyak yang mungkin akan tertarik, Mas, setelah Mas Sandi sampaikan. Tentu kita harus punya tips agar lulus seleksi Poltek SSN. Nah, ini kita tanyakan kepada taruna dan taruni yang sudah tingkat 2, tingkat 3. Tipsnya nih bisa bagikan kepada adik-adik yang mungkin nanti akan daftar di Poltek SSN. Tips paling ampuh untuk lulus seleksi Poltek SSN. Baik, mungkin tips paling ampuh itu karena kita selain bekerja keras itu jangan lupa berdoa. Karena apapun hasilnya itu kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa seperti itu. Kemudian ada lagi jangan lupa sering mengupdate informasi. Karena banyak itu peserta yang tertinggal informasi sehingga salah pada saat pendaftaran seperti itu. Nah, kalau dari Mbak Fania apa tips gitunya tuh? Kalau dari saya latihan soal terus, terutama bisa dibeli dari Kopstar Poltek SSN, kebetulan menyediakan buku Krypton. Jadi kapan lagi nih dapat buku yang langsung original, soalnya dibuat langsung dari taruna-taruni yang sudah masuk ke Poltek. Jadi belajar soal agar kita bisa update informasi tadi. Benar sekali. Terus soal-soal kita pelajari yang kemungkinan akan diujikan di seleksi Poltek SSN sehingga tahu nanti bisa jawab dan lain-lain. Ya, benar sekali. Nah, terima kasih Mas Sandi, terima kasih Mas Aldin, Mbak Fania. Informasi yang sangat bermanfaat terhadap Cybermen sekalian. Cybermen, jangan lupa untuk terus ikuti media sosialnya BSSN dan juga YouTube-nya BSSN, subscribe dan dapatkan update informasi seputar keamanan siber, Politeknik Siber dan Sandi Negara. Pendaftaran tadi sudah disampaikan bahwa dibuka dari tanggal 27 Maret hingga tanggal berapa, Mas? 30 April. Hingga 30 April 2023. Sampai ketemu di Podcast Simas, podcast keamanan siber untuk masyarakat edisi selanjutnya. Sampai jumpa.